Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di kondisi cuaca yang hujan ini kita masih diberikan kesempatan berkumpul di ruang guru kita tercinta. Jadi di sini terima kasih kepada Bapak Kapolres yang memberikan waktu untuk saya menyampaikan tugas saya. Tugas dari PKG PJOK, yaitu di mana nanti akan saya jelaskan apa itu tugas saya. Di sini untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya mulai. Untuk di sini saya diberikan tugas dalam proses PKG, yaitu membuat RTL. Nah, RTL itu yaitu rencana tindak lanjut, rencana membuat sesuatu program atau sesuatu yang bisa bermanfaat atau berkaitan dengan siswa kita. Nah, di sini jadi saya membuat RTL yang berjudul Beraksi, yaitu bergerak, sehat, dan bergizi. Di sini kakak fasilitator kita itu kakak Andrika SPD. Oke, lanjut. Nah, di sini latar belakangnya yaitu melihat dari partisipasi aktif siswa, yaitu mendorong suara, pilihan, dan kepemilikan siswa melalui partisipasi aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Jadi kompas ini juga bisa kita gunakan dalam proses memperbaiki, proses mencari informasi baru untuk berkaitan dengan pendidikan sekarang. Nah, di sini kita mempunyai aset yang cukup luar biasa. Ini berupa lapangan olahraga, lapangan halaman sekolah kita. Ini aset guru yang luar biasa ini dan keterlibatan orang tua yang tinggi. Nah, di sini untuk kebutuhan di lapangan itu yang pertama, kurangnya kegiatan fisik teratur yang dirasakan oleh peserta didik. Jadi banyak peserta didik itu mengeluh kekurangan, ya, katanya kurang bergerak katanya. Walaupun ada olahraga, masih bilang bahwa mereka kurang bergerak. Terus yang paling kedua yaitu minimnya edukasi tentang makanan sehat terhadap peserta didik kita, ya. Nah, makanan sehat ini tentunya alhamdulillah ya, sekarang kita punya kantin di kejujuran, ya. Nah, ini baru bisa kita bilang kantin sehat. Sebelum kemarin saya sangat was-was dengan masalah kantin, ya, karena banyak yang menjual makanan yang tidak seharusnya dijualkan di sekolah karena tidak baik dan tidak baik untuk kesehatan. Dan terutama ada penilaian dari pihak puskesmas, yaitu sekolah sehat itu indikatornya termasuk juga yaitu kantin, ya. Jadi kantin harus sehat. Kantin yang sehat bagaimana? Yaitu tentunya menjual makanan, minuman yang sehat juga. Nah, sekarang kita sudah mulai ada kantin tujuan, jadi tentunya menjual makanan sehat. Itu yang kita mau, yang puskesmas mau. Jadi harus menjual makanan yang sehat. Jadi jangan ada lagi minuman kemasan seperti jus atau segala macam. Terus menjual mie instan, ya. Jadi jualan makanan yang sehat. Terus yang ketiga di sini keterbatasan dalam pengembangan keterampilan sosial peserta didik, ya. Ini keterampilan sosial peserta didik kita masih sangat cukup kurang, ya, terutama dalam hal berinteraksi. Hal ini bisa kita lihat dalam kita membuat diskusi, itu masih banyak siswa yang malu ketika menyampaikan suaranya, jadi keterampilan sosialnya masih kurang. Nah, hal yang keempat yang tadi itu mendorong peserta didik untuk terlibat aktif dalam kegiatan STEM. STEM ini merupakan bagian dari pembelajaran kami di PJOK PKG, yaitu Sport Education Model. Jadi apa itu STEM? STEM itu sebenarnya bisa kita lakukan, ya, bisa kita lakukan di sekolah kita. Yaitu contohnya pada saat class meeting, ya, class meeting. Tapi class meeting ini biasanya peserta didik itu
hanya sebagai pelaku. Jadi lebih baiknya itu peserta didik itu dilibatkan dalam SEM ini, yaitu dari juri atau wasitnya, dari tim kesehatannya, jadi mereka semua lah. Jadi guru-guru yang mengawasi dalam pertandingan atau lomba itu yang harusnya dilakukan untuk kegiatan SEM ini. Oke, lanjut. Nah, tujuan dari acara ini yaitu lebih meningkatkan lagi kesadaran kita tentang makanan sehat dan bergizi. Ya. Yang kedua, mendorong aktivitas fisik dan peserta didik lebih teratur dan bermakna. Terus mengembangkan keterampilan sosial dan kerjasama peserta didik. Terus yang terakhir, meningkatkan partisipasi dan kepemilikan siswa dalam suatu kegiatan. Oke, lanjut. Nah, di sini ada capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Yang pertama yaitu kita akan membuat suatu perlombaan permainan tradisional, langkah dang atau gobak telur ini. Nantinya akan kita modifikasi dengan SEM tadi. Jadi sesuai yang harus dilakukan. Terus mengadakan evaluasi dan refleksi pasca kegiatan. Oke, lanjut. Untuk strukturnya di sini. Terus ada penyuluhan tentang makanan sehat dari pihak Puskesmas seperti tahun-tahun berikutnya. Nanti ada temanya yaitu makanan gizi, nanti akan mereka sosialisasikan ke sekolah kita. Nah, untuk ada fasilitas ya, halaman sekolah kita. Ini ada lapangan bola voli, ada ruang kelas yang bisa kita manfaatkan. Terus ada sumber daya manusia, di sini ada guru, ada orang tua dan siswa. Dan untuk penggunaan sumber dayanya itu memanfaatkan fasilitas sekolah untuk kegiatan fisik ya. Terus yang kedua, melibatkan orang tua sebagai pendukung logis. Jadi jangan lupa kita libatkan orang tua pada saat ada event-event tertentu di sekolah. Terus yang ketiga, menggunakan tenaga siswa membantu penyelenggaraan. Jadi jangan ragu. Aku takut. Siswa kita terlibat ya, jangan hanya menjadi peserta, tapi juga harus kita libatkan menjadi panitia, menjadi wasit, menjadi tim lainnya. Lanjut. Mungkin caranya begini, ini pelaksanaannya yaitu kuesioner dan refleksi pasca kegiatan ya. Untuk guru dan stafnya itu semua ada wawancara dan diskusi. Dan orang tua itu ada survei kepuasan. Lihat mukanya dari ini. Nah, ini yang terakhir yang tantangan yang lebih. Mungkin tantangan yang pertama keterbatasan waktu yang tidak kuat. Jadi solusinya mungkin memudahkan dan melibatkan dengan lebih teliti lagi. Diamanahkan. Nah, yang kedua mungkin mengenai keterbatasan sumber daya. Ini aset yang dimiliki kita secara lebih maksimal lagi. Ya, karena sini banyak aset, ada aset kelengkapan kita itu luar biasa, ada wifi, ada komputer, ada laptop ya, dan mesinnya. Oke, lanjut yang ketiga yaitu tantangan yang ketiga itu rencananya motivasi dan dukungan rekan sejawat di sini untuk solusinya gencar melakukan sosialisasi dan persuasi. Yang terakhir untuk dengan program ini saya berharap dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih positif, berpihak kepada siswa dan bermakna bagi semuanya, serta dapat menciptakan lingkungan sekolah yang sehat. Oke, nah mungkin saja rencana tindak lanjut saya tugas dari PKG PPOK ini baru rencana yang mungkin apabila ada masukan dan saran dari rekan-rekan semuanya. Saya sangat membutuhkannya untuk tugas kali ini. Mungkin ada pertanyaan rekan-rekan, ya. Mungkin ada tambahan dari rekan-rekan di sini. Saya persilakan. Cukup. Oke, cukup. Terima kasih kali cukup. Saya sendiri mohon maaf apabila ada kekurangan. Oh, nanya? Silakan. Ya. Ya, silakan. Tentang program yang akan dia galakkan nanti berkaitan dengan kegiatan PKB dia. Ini juga Pak Pur sama dengan kami di akhir modul 3.3 kami juga akan
sudah mengeluarkan ide tentang beraksinya, ya. Bergizi apa tadi Pak? Beraksi sehat. Ya, beraksi, bergerak. Iya. Berarti berhubungan dengan makanan sehat untuk anak-anak kita. Jadi di sini aset yang digunakan tadi berarti ada guru-guru ya Pak ya. Berarti nanti guru juga terlibat dalam kegiatan ini. Oke, benar sekali. Berarti di situ juga aset yang kita gunakan juga apa namanya, memakai atau siswa juga terlibat dalam hal ini ya. Mereka bisa digunakan sebagai aset kita untuk membantu misalnya dalam hal kepanitiaan ataupun misalnya wasit ya Pak ya. Oke, benar sekali. Hanya itu yang saya sampaikan. Saya apresiasi sekali atas pemaparan dari Pak Guru. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Nur Malayan atas masukan dan sarannya. Nah, jadi benar Bu Nur Malayan, aset kita itu luar biasa ya. Yaitu ada aset guru, aset ya pendidik, dan ada aset sekolah ya, termasuk ada dan terakhir itu aset siswa. Jadi harus kita ya itu ada aset manusianya kalau di sekolah. Ya, manusia, sosial, politik, agama, aset finansial ya. Jadi harus kita manfaatkan benar-benar untuk aset itu. Untuk siswa dapat kita manfaatkan apabila ada kegiatan ya. Jadi jangan ragu melibatkan mereka agar mereka terlatih dalam mengikuti berbagai acara baik di sekolah maupun nanti turun ke lapangan yang sebenarnya, yaitu di lingkungan masyarakat. Jadi jangan kita latih mereka untuk untuk berorganisasi. Jadi jangan mereka hanya sebagai peserta. Jadi kita ikutkan mereka juga menjadi sebagai panitia. Oke. Mungkin ada yang lain, barangkali dulu masukannya. Tidak, dengan guru semuanya atas perhatiannya dan atas keikutsertaan dalam proses saya pada kali ini. Semoga apa yang saya rencanakan nanti akan terwujud dan bisa dilaksanakan. Amin. Dan tentunya membuat suatu perubahan yang positif di sekolah kita. Oke, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.